Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di acara Bincang Parenting bersama Sekolah Madania dengan tema Manfaat Melatih Keterampilan Fungsi Eksekutif Otak Anak Sejak Dini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hana, saya adalah salah seorang pengajar di TK Madania Jakarta. Nah, sebelumnya saya mau menyapa teman-teman saya dulu dari TK Madania BNR. Apakah sudah ada yang datang? Halo TK Madania BNR, selamat pagi. Oh, Oke. Mungkin masih dalam perjalanan ya Bu Nida ya. Oke. Selamat pagi. Kemudian saya juga mau menyapa teman-teman dari TK Madania Yasmin. Halo TK Madania Yasmin, good morning. Iya. Lalu saya juga mau menyapa teman-teman saya dari TK Madania Makassar. Halo TK Madania Makassar, apa kabar? Apa kabar, baji-baji? Apa kabar, baji-baji? Baiklah, terima kasih. Yang berikutnya saya juga mau menyapa teman-teman seperjuangan saya di TK Madania Jakarta. Halo semuanya di TK Madania Jakarta. Good morning. Dan juga saya mau menyapa teman-teman guru di Sekolah Madania, baik di SD, SMP maupun SMA. Selamat datang. Halo semuanya. Tak lupa juga saya ingin... Halo Ibu. Alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih. Nah, tak lupa juga saya ingin menyapa para orang tua murid Sekolah Madania serta Bapak dan Ibu sekalian, para peserta acara Bincang Parenting pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Terima kasih karena telah hadir di acara pagi hari ini. Baiklah, pertama-tama marilah kita membuka acara pagi ini dengan berdoa bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing, dimulai. Sekolah Madania. Berdoa selesai. Terima kasih. Baiklah, berikutnya marilah kita bersama-sama melihat dan mendengarkan himne Madania. Kami persilakan Pak Taufan, silakan. Beriman, berilmu, dan beramal, berakhlak mulia dan hormat sesama, menegakkan
Baik, terima kasih. Oke, acara Bincang Parenting hari ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh Sekolah Madania sebagai sarana silaturahmi keluarga besar Madania, yaitu guru, orang tua, serta masyarakat umum. Kegiatan ini juga merupakan media belajar bagi Madania Learning Community yang termasuk di dalamnya guru dan orang tua, terutama terkait dengan pengasuhan dan pendampingan siswa di masa PJJ. Acara ini juga merupakan sarana networking untuk melakukan kolaborasi lebih lanjut di masa depan. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa selama bincang-bincang berlangsung, dimohon untuk tidak mengaktifkan audionya. Dan apabila ada pertanyaan, silakan menuliskan pertanyaan di fitur chat room dengan menyertakan nama dan berasal dari institusi mana. Seperti biasa, kami akan memilih 3 pertanyaan terbaik dan akan mendapatkan door prize di akhir acara nanti. Apabila waktunya memungkinkan, dapat juga mengajukan pertanyaan secara langsung di sesi tanya jawab. Nah, ayo ibu-ibu, bapak-bapak, silakan ajukan pertanyaan sebaik mungkin. Siapa tahu pertanyaan bapak dan ibu akan mendapatkan door prize. Door prize-nya menarik sekali. Nah, baiklah, seperti yang kita ketahui bersama, selama lebih dari 1 tahun, anak-anak belajar dari rumah. Banyak perubahan cara hidup dan cara belajar yang dialami oleh anak-anak, terutama dalam hal kemandirian. Dengan belajar dari rumah, anak-anak dituntut untuk lebih mandiri dan memiliki kemampuan problem solving. Nah, tidak jarang anak-anak kehilangan motivasi belajar dan cepat merasa bosan, bahkan ada yang prestasinya menurun selama PJJ ini berlangsung. Ternyata kemampuan fungsi eksekutif yang baik dibutuhkan untuk mendukung kelancaran belajar. Sebenarnya apa sih arti fungsi eksekutif itu? Lalu apa ya hubungannya antara fungsi eksekutif ini dengan kemampuan belajar anak dan situasi PJJ ini? Nah, telah hadir bersama kita para narasumber di acara Bincang Parenting hari ini, yaitu Bapak Doni Hendrawan. Beliau adalah Lektor Kepala dan Ketua Laboratorium Fungsi Eksekutif Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Lalu ada Ibu Susi Suciatiningsih, beliau adalah Madania Primary School Principal. Kemudian nanti akan ada sharing session dari Ibu Syahnaz Haq, beliau adalah salah satu orang tua murid di Sekolah Madania. Selamat datang saya ucapkan kepada para narasumber. Ya. Dan ya sama-sama. Dan acara hari ini juga dipandu oleh host kita, Ibu yang cantik, Ibu Nida Nidiana. Beliau adalah salah seorang pendidik di Sekolah Madania. Halo Ibu Nida. Halo Ibu Hana. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Baiklah, tanpa mengulur waktu lagi, saya serahkan acara ini kepada host kita, Ibu Nida. Silakan Ibu Nida. Terima kasih Ibu Hana. Terima kasih banyak Ibu Hana, nanti kita ketemu lagi ya. Selamat bergabung kembali para Sobat Madania. Terima kasih loh sudah setia membersamai kegiatan parenting yang secara reguler dilaksanakan oleh Sekolah Madania. Saya Nida dari SD Madania akan membersamai para Sobat Madania hingga pukul 11.30 nanti ya. Oke, seperti yang sudah disampaikan oleh IBMC tadi, tema kita hari ini adalah manfaat melatih keterampilan fungsi otak anak sejak dini, ya. Nah, apa sih fungsi eksekutif itu? Apakah ada hubungannya dengan eksekusi? Karena kalimatnya mirip ya. Kemudian cara kerjanya bagaimana tahapan perkembangannya, kemudian apakah keterampilan fungsi ini bisa optimal dibangun pada masa pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Lalu bagaimana sharing best practice dari para praktisi pendidikan dan juga orang tua mengenai stimulasi yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi ini. Nah, dalam waktu yang singkat ini saya akan berupaya menggali informasi sebanyak-banyaknya dari para narasumber yang ada di sini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hana ya, saya akan menyapa narasumber kita yang pertama, Bapak Doni Hendrawan. Bapak Doni, apa sudah ada di sini Pak Doni? Iya, halo Ibu Nida, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di komunitas Sekolah Madania, Pak Doni. Pak Doni ini adalah Lektor Kepala, Ketua Laboratorium Fungsi Eksekutif Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
Pak Doni, boleh dong diceritakan sedikit mengenai profesi aktivitas profesi Bapak sehari-hari kepada kami komunitas Madania. Silakan Pak. Iya, selamat pagi Ibu Bapak semua. Saya Doni Hendrawan. Sehari-harinya adanya di kampus UI di Fakultas Psikologi. Saya seperti yang disampaikan Ibu Nida tadi adalah Ketua Laboratorium Fungsi Eksekutif Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Laboratorium ini baru saja berdiri, paling baru 3-4 bulan ini. Namun riset yang sudah kita lakukan sejak tahun 2007 tentang executive function. Mungkin itu ya Bu Nida. Baik. Terima kasih banyak Pak Doni. Ya, Pak Doni ini juga sudah sering diundang sebagai pembicara parenting di berbagai sekolah ya, Bapak dan Ibu semua, para Sobat Madania. Kemudian saya akan menyapa narasumber yang kedua, yaitu Ibu Susi Suciatiningsih, Madania Primary School Principal. Halo Ibu Susi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Ibu Nida dan Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bu Susi. Bu Susi, aktivitas apa nih Bu yang paling menyita perhatian Ibu selama beberapa hari terakhir di sekolah? Oke, ini menjelang akhir tahun ajaran ya, akhir semester 2 ini anak-anak sedang banyak mempersiapkan kegiatan learning celebration Ibu Nida. Kemarin kelas 3, baru minggu lalu, minggu depan ada learning celebration kelas 5 nih. Mari sedang sibuk-sibuknya nih guru-guru nih sekarang. Baik, terima kasih Ibu Susi. Oke. Nah narasumber kita yang ketiga yaitu Ibu Sahnas Haq Ramadan. Beliau adalah orang tua murid Sekolah Madania. 3 putri beliau semuanya di sini, mulai dari Pru, Charlotte, dan Mike ya. Nah, sekarang Mike nih yang masih ada di Madania. Ibu Sahnas, halo, apa kabar? Kabar baik. Sekarang udah bulan Syawal kan, jadi mesti Syahnas Haq Syawal. Oh iya ya. Udah Ramadan ya. Udah Ramadan, udah Lebaran. Siap sharing ya Bu ya. Ini siap Ibu Nida. Pak Doni, apa kabar? Baik Ibu Sahnas, apa kabar? Ini satu alumni saya. Ini kayaknya kita satu angkatan ya Bu Sahnas. Ketahuan tuanya kita Pak. Baik. Bu Susi, terima kasih. Sama-sama Bu Nas, satu nuhun pisan. Sawang sulna Ibu Susi. Silakan Bu Nida. Baik, akan saya mulai untuk mengupas ya mengenai executive function ini. Pertama pertanyaannya ke Pak Doni dulu nih Pak Doni. Apa sih executive function, kemudian bagaimana cara kerjanya dan kenapa sih penting untuk kita mengetahui mengenai hal ini. Baik, terima kasih Bu Nida. Jadi kalau kita bicara executive function, tadi Bu Nida bilang ini apa sih eksekusi, apa yang dieksekusi gitu ya, atau ini berhubungan sama sistem eksekutif negara kah atau apa gitu ya. Nah kalau kita dengar nama eksekutif, ini kita mungkin bisa kaitkan seperti CEO di kantor, Chief Executive Officer, atau mungkin kalau untuk mempermudah juga kita bisa bayangkan orang yang bekerja di Air Traffic Controller, di mana ketika orang bekerja di Air Traffic Controller, maka dia harus memperhatikan semua yang ada di penerbangan pada saat itu, baik itu kapan pesawat akan landing, kapan pesawat akan take off, pesawat mana yang sedang antri di atas sana gitu ya. Kalau misalnya ada yang delay misalnya, kemudian apa yang dilakukan? Butuh suatu kontrol yang luar biasa, butuh suatu atensi yang luar biasa, yang mana dia harus perhatikan semuanya. Jadi bayangkan bahwa kerjanya itu ibaratnya memanage, memprioritaskan, mengatur segala sesuatu halnya supaya kegiatan penerbangan berjalan dengan baik. Nah, kalau kita analogikan kerja dari air traffic controller itu di kepala kita atau di kepala anak kita. Pada saat dia belajar di kelas, dia harus mendengarkan apa yang disampaikan guru, dia juga sambil menulis, dia harus mengingat satu demi satu apa yang disampaikan. Dia juga harus menahan dirinya supaya dia tidak mengalami distraksi atau gangguan dari teman-temannya dan sebagainya. Nah, ternyata otak kita punya perangkatnya ini untuk mengatur kerja dari keseluruhan otak kita. Jadi kalau kita lihat dari gambar yang ada di slide yang ditampilkan oleh Pak Taufan, terima kasih Pak Taufan, bahwa ada area yang sensitif,
mengatur fungsi untuk perencanaan tadi, kontrol diri, regulasi emosi, untuk bisa pindah dari satu kegiatan-kegiatan yang lain, bisa memonitor tingkah laku kita dan sebagainya, yang dikenal dengan prefrontal cortex, yaitu di bagian otak kita yang bagian paling depan, ya, bagian frontal, tapi paling depannya lagi. Ini sensitif sekali mengatur fungsi eksekutif ini. Namun, si prefrontal ini nggak bekerja sendiri. Jadi kurang tepat kalau kita katakan bahwa, oh, executive function itu otaknya yang mana? Prefrontal. Tidak. Dia butuh dukungan dari bagian otak yang lain. Dia butuh dukungan dari fungsi motor, dari fungsi memori, dari fungsi bahasa, dari fungsi aktivitas lainnya, yang mana tugas si prefrontal adalah mengatur nih, ayo bahasa, kamu bisa nilainya 100 di sekolah. Tapi bagaimana kamu menggunakan bahasa itu, misalnya berbeda kalau kamu berkomunikasi dengan orang tua, beda dengan teman, beda dengan adik, dan sebagainya. Karena kita bisa lihat ada orang yang luar biasa cerdas, misalnya secara IQ, dia hafal ini, hafal itu, memorinya bagus, namun kadang-kadang dia bingung bagaimana ya cara menggunakan apa yang saya miliki, apa yang saya kuasai sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kebutuhannya, kapan saya menahan diri, dan sebagainya. Dan prefrontal ini memang uniknya manusia. Jadi artinya di sini kalau kita lihat kemampuan untuk kontrol diri, kemampuan untuk adaptasi, untuk beregulasi, untuk tahu benar dan salah dan sebagainya, itu memang spesifik pada manusia. Sehingga ini penting sekali untuk dikembangkan. Kita bisa saja menghasilkan individu yang ibaratnya pintar secara IQ, tapi nyatanya kita sering lihat susahnya orang untuk antri, susahnya orang untuk menahan diri, susahnya orang untuk tidak menerima informasi hoax dan kemudian disebarkan dan sebagainya. Sehingga ini sesuatu yang penting sekali. Kira-kira demikian Ibu Nida tentang terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Doni. Wah, sepenting itu ya mengenai fungsi eksekutif ini. Tercerahkan sekali nih saya Pak. Nah, sekarang saya ke Bu Susi nih. Bu Susi, bagaimana nih tanggapannya ya Bu ya dari penjelasan Pak Doni barusan? Apakah peranan guru kita nih dan juga orang tua murid yang sekarang kita bekerja sama selalu pada saat PJJ ini sudah cukup membantu anak untuk melatih kemampuan eksekusinya? Baik, terima kasih Ibu Nida. Terima kasih Pak Doni, ini ilmu baru buat saya, terus terang gitu ya. Kita banyak belajar nih pasti dari Pak Doni hari ini insya Allah ya. Menarik sekali tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Doni gitu ya, mengenai tadi executive function ini. Saya menangkap bahwa executive function ini kan tidak berjalan sendiri gitu ya, disupport juga oleh fungsi-fungsi yang lain, di mana juga sekolah di sini dalam hal ini juga pastinya bisa mensupport dari fungsi yang lain tadi gitu ya. Nah, saya berpikir bahwa fungsi eksekutif otak ini artinya bisa dioptimalkan tentunya gitu ya dengan berbagai macam stimulasi, salah satunya dari lingkungannya, mungkin seperti itu ya Pak Doni ya, di mana lingkungan anak-anak ini juga melibatkan peran dari sekolah tentunya dan juga orang tua di rumah. Nah, tadi pertanyaan Bu Nida kan bagaimana nih selama masa PJJ ini peranan dari guru dan orang tua gitu ya. Nah, kalau dulu sebelum kita pandemi, sebelum kita PJJ itu kan anak-anak belajar di sekolah, memang secara full time mereka di sekolah bersama guru-guru mereka. Otomatis semua proses pembelajaran terpusat dengan guru kegiatannya. Tapi setelah kondisi pandemi di mana anak-anak ini diharuskan belajar dari rumah secara online, tentu saja pastinya ada sebagian besar nih peran dari guru-guru di sekolah yang biasanya dilakukan akhirnya harus dilakukan oleh orang tua di rumah ya, terutama untuk orang tua yang memiliki putra-putri yang memang usianya masih usia dini. Kalau di SD biasanya di usia kelas 1, kelas 2 yang memang masih sangat membutuhkan pendampingan ketika mereka belajar khususnya selama PJJ ini ya. Pasti ini merupakan hal yang sangat menantang ya, sangat challenging sekali untuk semua pihak, baik pihak sekolah, pihak orang tua dan juga anak-anak sendiri. Mereka harus beradaptasi dengan tadinya biasa offline tiba-tiba harus online gitu ya. Orang tua yang mungkin
saat itu masih WFH ya, WFH kemudian juga, tapi harus juga beradaptasi dengan mengajar anak yang biasanya selama ini nggak pernah menahu nih cara mengajar anak seperti apa gitu ya. Sekarang harus terjun langsung, Betul, ya. betul. Terasa sekali bahwa ketika PJJ ini komunikasi antara orang tua dan anak gitu ya sangat penting untuk dibangun gitu ya, sangat penting untuk dibangun sehingga peran orang tua dan juga sekolah bisa seoptimal mungkin nih untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri anak-anak. Anak-anak kan punya banyak potensi sebetulnya ya. Nah, bagaimana nih orang tua bisa mensupport anak-anak ini untuk mengikuti proses belajar yang memang disetting oleh guru. Tapi sekarang nih dari rumah nih semua gitu Bu Nida. Nah, iya, betul sekali, betul. Iya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat gitu ya kegiatannya sendiri, kalau kita bandingkan sebelum online dan juga saat online, secara aktivitas tidak banyak perubahan gitu ya, tidak banyak perubahan. Aktivitasnya masih sama sih ya, ada kegiatan diskusinya, ada guru menjelaskan gitu ya, anak-anak juga ada juga kegiatan presentasi juga masih berlaku, masih dapat dilakukan, wawancara masih bisa dikerjakan seperti itu ya. Hanya saja memang pasti butuh penyesuaian, ada adaptasi juga di sana, dan juga tadi support dari orang tua. Sebaik apapun planning yang sudah direncanakan oleh guru-guru sekolah tentang proses belajar ini, kalau memang tidak disupport secara penuh oleh orang tua, saya yakin tidak ada artinya gitu ya untuk pengembangan potensi anak-anak kita ini. Untuk itu dalam hal ini tentunya kami dari Sekolah Madaniyah dalam kesempatan ini kesempatan yang sangat baik ini mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya ini kepada semua orang tua yang hebat sekali, yang orang tua merangkap guru ya selama PJJ ini. Kami tahu tanpa support dari Bapak Ibu semua selama PJJ ini tidak mungkin kita bisa mengoptimalkan tadi ya segala potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita gitu ya. Nah, saya nggak ingin panjang lebar sih Bu Nida menjelaskan. Iya. Oke, baik Bu Susi. Menunjukkan. Ada yang mau dibagikan Bu? Oke. Video ini adalah video learning celebration kelas 1. Kita tahu ya kelas 1 sekarang ini kan sejak masuk sudah online. Iya, dari TK itu udah online. Masuk SD. Ketemu gurunya, belum kenal sama teman-temannya, gitu kan ya. Belum tahu sekolahnya seperti apa. Jadi ini challenging sekali. Seharusnya sangat challenging. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama, berkat komunikasi, semua permasalahan pasti ada permasalahan ya. Ini nggak mulus, pasti nggak mulus ya. Pasti banyak rintangan. Tapi apapun rintangan yang dihadapi oleh orang tua, ketika dikomunikasikan dengan guru di sekolah, akhirnya bisa saling timbal balik. Oh, ini loh, seperti ini loh caranya loh, Bu. Akhirnya mereka bisa menyelesaikan permasalahan itu. Dan bisa melalui proses pembelajaran dengan, kalau kami melihatnya, luar biasa untuk anak-anak kelas 1 ini. Nah, kita bisa lihat nih, Pak Taufan, bisa di-share, ada video. Ada video yang mau di-share? Silakan. Prosesnya panjang sekali sebetulnya ya, pas dari awal. Ini nggak lama-lama kan videonya ya Bu? Nggak Bu, 1 menitan lebih lah kira-kira. Jadi prosesnya ini kurang lebih memakan waktu 6 minggu. Ini sudah tayang Bu di layar. Nah, ini dia, silakan Pak Taufan. Oke, ini ada kegiatan. Is coming here. Please. Bravo 1, bring first aid kit. Bravo 2, rescue the people inside of the houses. Bravo 3, repair the pump and the pipe. Yes, sir. Go, lock team, go. Yes, sir. There are no people injured, and the condition is clear and safe. Great job, team. Thanks. Let's prepare and fix your tools. We are going back to our home base. Yes, sir. Good morning, everyone. My name is Juna. I'm one of our students. Today, I will present about fire station community. Fire station community consists of firefighters. Baik. Oke, cukup sampai situ saja, nggak usah panjang-panjang. Itu seru banget ya, nanti ayah bundanya. Lebih nih, nggak nonton habis. Role play ikut. Iya, jadi ini adalah produk PJJ ya,
asli produk PJJ. Sebetulnya ketika sebelum PJJ kan ini juga sama, hanya dilakukannya prosesnya semua dilakukan di sekolah gitu ya. Tapi ini PJJ ini Learning Celebration ini, aduh saya applause sekali gitu ya. Ini produk Learning Celebration yang alhamdulillah kelas 1 sudah seperti itu gitu ya. Kalau di belakang layar prosesnya, wah udah pastinya itu kayak apa gitu ya. Kita melihat bahwa ternyata orang tua dan sekolah gitu ya bisa bekerja sama untuk mengembangkan potensi mereka bisa percaya diri, mereka bisa mengemukakan apa potensi untuk presentasi, untuk berpikir tadi ada role play juga di sana kan, kapan dia harus bicara gitu kan, kapan giliran saya, dia tidak bisa mengontrol itu juga gitu. Banyak sekali sebetulnya nih potensi yang pada akhirnya muncul walaupun PJJ gitu. Ya, Bu baik, itu sih Bu Nida mungkin yang ingin saya itu tadi Juna dan ayah bundanya ya dari supportnya luar biasa sekali orang tua Madania ini, semua orang tua. Terima kasih ayah bunda. Nah, Pak Doni nih, silakan tanggapannya. Adakah masukan atau tambahan nih dari Bapak ya mengenai hal-hal tersebut, dan apakah ada hubungannya dengan pengasuhan itu tadi Pak, pengasuhan perkembangan otak, fungsi eksekutif otak? Silakan Pak. Baik Bu Lida, saya appreciate sekali loh kegiatan tadi. Tanpa kita sadari banyak sekali komponen dan aktivitas dari executive function berkembang di sana. Salah satu syarat supaya executive function dapat berkembang pada anak maupun kita adalah keep practicing dan juga support, fully support dari orang tua maupun dari sekolah. Dan itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Suci. Ketika kondisi dalam PJJ sekarang ada COVID dan sebagainya, stres luar biasa, kan kira-kira seperti itu. Ketika stres melanda, maka ini pun akan bisa executive function kita terganggu. Namun, ada individu yang ternyata executive function-nya bisa bagus karena ibaratnya dia memiliki kemampuan resiliensi, kemampuan untuk bagaimana mengatasi masalah tersebut, dan anak yang memiliki resiliensi yang baik berasal dari orang tua pun yang atau guru-guru yang resiliensinya bagus, yang artinya dia mampu mengelola situasi pandemi ini sebaik mungkin. Sekolah tadinya adalah sesuatu yang sifatnya offline. Saya harus berpikir secara fleksibel, yang merupakan komponen executive function. Cognitive flexibility untuk mengubah setting yang tadinya di rumah menjadi setting di sekolah, menjadi setting yang ada di rumah. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Pak Tovan barangkali bisa tampilkan penelitian saya di bawah sekali Pak Tovan. Ada gambar panah-panahnya Pak Tovan, kalau bisa ditampilkan lagi Pak Tovan. Iya, ini. Ini adalah riset terkait dengan PJJ ini sebenarnya. Nah, sebelum saya jelaskan ini, saya ingin sampaikan lagi tadi kegiatan celebration tadi itu luar biasa. Karena kegiatan misalnya terkait dengan role play, terkait dengan berbagai permainan, terkait dengan bilingualism, itu terbukti secara riset itu meningkatkan executive function seorang anak. Jadi ini sudah dilakukan di sekolah, apalagi kemudian sekolah mengembangkan berbagai metode kreatif, dan juga orang tua mencoba untuk terlibat sepenuhnya terhadap aktivitas itu. Tidak hanya sebagian sekolah mungkin berpikir, ya udah pokoknya belajar aja yang ditekankan. Belajar lagi matematika, belajar ini. Tapi bagaimana menerapkan matematika, bahasa, dan sebagainya dalam suatu konteks kegiatan yang bermakna, yang bertujuan, yang mempunyai goal tertentu. Ini executive function. Nah, ini saya ingin tampilkan bagaimana riset kami di tahun 2020 kemarin sampai 2021, ini masih dalam pengolahan data dan proses untuk publikasi. Kita amati, ternyata executive function orang tua itu memang mempengaruhi executive function anaknya. Jadi kita melihat ibu-ibu, khususnya ibu, yang lucunya ibu nih, yang bapaknya enggak ternyata. Ya. Ibu nih ya penekanannya. Dan ini konsisten dengan riset-riset yang lainnya di luar negeri. Ibu itu memiliki kontribusi yang besar terhadap executive function anaknya. Jadi secara genetika, profil dari ibu untuk executive function-nya akan mempengaruhi executive function anaknya. Ibu yang memiliki IF yang baik, kemungkinan kecil mempunyai anak yang IF-nya baik. Sebaliknya, ibu yang memiliki masalah IF yang buruk, maka masalah IF pada anak juga relatif buruk. Nah, untuk masalah IF ayah, di beberapa riset di luar pun menunjukkan bahwa hasilnya inkonsisten dan banyak mengatakan bahwa memang tidak signifikan. Tapi kita ingin melihat di sini, ternyata kalau ibu punya masalah IF, anak jadi punya masalah IF, yang muncul adalah anak-anak yang bermasalah. Yang muncul adalah anak-anak yang menjadi stres, tertekan, bisa jadi kalau externalizing behavior menjadi kasar,
emosi meledak-ledak dan sebagainya. Melihat anaknya makin stres, makin meledak-ledak dan sebagainya, yang terjadi adalah parenting stres ibu. Ibunya stres dalam pengasuhan, gimana nih ngadapinnya? Bapaknya enggak ternyata. Ini yang unik ya. Betul. Jadi sebenarnya apakah kemudian ayah nggak stres-stres? Masalah FI ibu dengan masalah FI ayah itu sama-sama merujuk pada masalah stres dalam hal pengasuhan. Tetapi masalahnya ibu kenapa double stresnya? Kebayang yang tadinya ayahnya nggak di rumah kerja di luar, sekarang ayahnya kerja juga di rumah, nambah nih beban ibu untuk mengurus ayahnya juga. Anak yang tadi sekolah diatur dibantu oleh guru, sekarang nambah lagi di rumah gitu ya. Nah, ketika IF ibu mempunyai masalah, ibu makin stres dengan berbagai macam beban yang dia berikan. Sehingga ini yang kita perlu pikirkan untuk meningkatkan IF anak. Kita ini gimana IF-nya? IF saya sebagai guru, IF saya sebagai orang tua, baik atau tidak? Perlu kita optimalkan supaya kita juga memberikan IF yang baik pada anak-anak kita. Kira-kira demikian tambahan saya dari untuk ini Bu Rida. Wah, baik. Wah, tercerahkan sekali. Terima kasih banyak loh Pak Doni ya. Nah, ini lanjut nih saya bertanya ya Pak, boleh ya? Ini di rentang usia nih sekarang nih ya, di rentang usia kapan nih ya, kembali ke fungsi eksekutif otak anak tadi untuk mengoptimalisasikannya. Ini stimulasi yang paling harus lebih banyak dilakukan tuh di rentang usia berapa nih Pak? Baik. Executive function sendiri, pesat perkembangannya di usia 25 tahun dan titiknya ya Bu ya, 25 tahun dan remaja. Ini dua titik yang luar biasa pesat perkembangan executive function. Namun munculnya kemampuan executive function itu sudah ada di awal-awal bulan kelahiran. Ibu dan Bapak mungkin sering ngamati permainan ciluk-bah gitu ya. Di sana anak membutuhkan aspek yang namanya working memory. Memori yang selalu dia coba pertahankan bahwa di balik kain itu ada orang. Kalaupun misalnya dibuka itu ada orang di baliknya gitu kan. Itu kan berkembang di usia misalnya 8-9 bulan. Menunjukkan hal seperti itu. Ketika anak kemudian melakukan joint attention, bayi umur 4 bulan, orang tuanya main jari gitu ya, lihat sini, kemudian lihat lagi, lihat sini, lihat lagi gitu ya. Anak mengalihkan matanya satu dengan lainnya. Ini adalah bentuk perhatian juga. Jadi perkembangan awal dari executive function adalah atensinya yang baik. Kalau atensinya bermasalah, maka IF-nya mungkin akan mengalami kesulitan berikutnya. Nah, artinya adalah usia prasekolah itu usia yang luar biasa kita persiapkan dia untuk nanti mempersiapkan diri bersosialisasi yang baik dengan teman-temannya, untuk mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi ke sekolah yang lebih tinggi, gitu ya, untuk mengatur emosinya lebih baik lagi. Jadi syarat untuk masuk SD harusnya nggak calistung, kan gitu. Saya pikir Madania nggak melakukan itu mudah-mudahan, gitu ya. Tapi syarat untuk masuk SD adalah siap nggak dia meregulasi dirinya, siap nggak dia untuk berbagi dengan teman-temannya. Memang konsep-konsep calistung, bukan calistungnya ya, konsep angka, konsep bentuk, konsep warna, itu bisa dikembangkan berkaitan dengan aktivitas juga dengan executive function tentunya. Kan kira-kira seperti itu. Nanti dengan perkembangan IF-nya yang bagus, di usia SD, dia akan optimal untuk prestasi akademiknya. Nah, tantangan yang berikutnya adalah remaja nih. Karena memang secara riset terbukti otak remaja itu mengalami penurunan pruning namanya, pemangkasan sinap di prefrontal cortex yang menyebabnya kemudian dia lebih relatif labil. Makanya kita sering bilang ABG, ababil dan sebagainya gitu ya. Tambah lagi di sini ababilnya ini, dia ini sebenarnya secara kemampuan intelektual udah sama dengan kita. Gitu ya. Tetapi masalahnya adalah kemampuan kontrolnya yang bermasalah saat itu. Sehingga artinya saya tahu kok itu salah, tapi saya masih belum mampu untuk mengontrolnya dengan lebih baik lagi. Apalagi remaja dipengaruhi oleh si teman-temannya. Kata si A nggak kayak gitu. Kalau orang tuanya makin begini, makin antuk-antukan gitu ya, ya sudah dia mendengarkan temannya, dia lebih pada ini dan berani. Makanya kita lihat remaja itu lebih pada risk-taking behavior, berani ngambil resiko. Ada riset yang menunjukkan misalnya kalau remaja, satu orang remaja dalam mobil menyetir dengan satu orang dewasa nyetir dalam mobil, kemungkinan risk behaviornya sama. Tapi kalau ada 3 remaja dalam mobil dan 3 orang dewasa dalam mobil, ini yang beresiko. Kenapa? Yang 2 tukang kompor. Ngebut, ayo, masa nggak berani sih, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kontrol ini nih yang bermasalah di remaja. Yang nantinya diharapkan pada usia dewasa awal, ini relatif stabil.
Tentunya ada syarat. Apa itu? Keep practicing tadi. Support yang terus dari lingkungan orang tua dan sebagainya. Kira-kira demikian Bu Nida penjelasan. Oke, baik Pak Doni. Iya, jadi ayah bunda sobat Madania dari masa kecil ya, tadi usia 2 sampai 5, kemudian masa remaja juga nih gitu ya. Itu adalah apa namanya? Highlights dari Pak Doni ya untuk masa kita kritisnya. lakukan. Betul, masa kritisnya. Oke. Nah, nih supaya pemahaman kita semakin kaya dan bermakna, nanti sesudah ini saya akan meminta Ibu Sahnas untuk bersiap-siap memberikan sharing. Ibu Sahnas? Boleh ya Bu memberikan sharing mengenai apa pengalaman buah hati Ibu yang ada hubungannya dengan Baik. si eksekutif otak ini. Baik. Silakan Bu. Sebentar, masih di mute. Tunggu. Di unmute dulu. Oke, silakan. Sudah aman? Sudah, aman. Oh, baik. Terima kasih. Ada slide yang ingin saya bagikan untuk Bunda dan Ayah yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Syahnas Haq, salah satu orang tua murid di Sekolah Madania. 3 putri kami adalah murid-murid Madania dari kelas 1 SD. Dan saya muridnya Pak Doni nih, gitu ya. Dan anak buahnya Bu Susi. Jadi apa yang disampaikan oleh saya adalah ilmu yang Pak Doni miliki, yang dikerjakan, dan apa yang dilakukan oleh sebuah sekolah, yaitu Madania, untuk saling melengkapi kerjasama antara orang tua dan juga orang tua dan juga para pendidik yang ada di sekolah. Jadi yang saya sampaikan ini adalah walk the talk ya. Jadi yang disampaikan itu loh kejadiannya. Ini suami saya, benar katanya Pak Doni bahwa children see, children do. Apa yang dilakukan oleh anak itu adalah apa yang dilihat. Dan karena anak tukang nyontek yang luar biasa yang diciptakan oleh Tuhan, marilah kita memberikan contekan yang asik buat mereka. Dan benar kata Pak Doni bahwa sumber contekan yang paling pertama dan utama adalah ibunya. Kenapa? Karena seorang wanita itu multitasking. Dia mampu mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Kalau laki-laki nggak bisa. Kenapa? Ayo coba dicek. Ayah-ayah lagi nonton bola, mana bisa diajak ngobrol? Nggak bisa kan? Iya. Sementara ibu-ibu sambil masak, sambil megang handphone, kakinya kalau ditanya, ya bunda, kaosku mana? Dia bisa nunjukin pakai kakinya. Hebat nggak tuh cara kerja otak wanita yang luar biasa bisa melakukan multitasking itu. Jadi benar kata Pak Dodi, bahwa sumber kalau misalnya multitasking, kemampuan cara kerja otak, dia akan melihat dari ibunya. Silakan slide selanjutnya. Di mana anak-anak saya sekarang sesudah dari kelas 1 ada menjadi murid Madania. Putri saya yang pertama adalah atlet softball. Sekarang dia ada di Kanada, kuliah di sana, dan dia diambil oleh pemerintah Kanada dari kelas 1 SMA untuk menjadi atlet Olimpiade softball Kanada. Ini adalah hasil didikannya Madania. Jadi di sini dilihat sekali ya bahwa Madania itu menyediakan anak-anak untuk bisa multitasking. Di mana sekolahnya jalan, passion-nya juga kelihatan nyata hasilnya. Anak saya yang nomor 2, Charlotte, nah ini yang PR banget buat sekolah Madania ya. Karena ini anak saya sangat tidak menyukai sekolah. Begitu ya, sampai saya tuh bertanya waktu itu sama sekolah Madania. Eta kumaha sih sebetulnya ini sekolahnya yang goreng gitu ya, apa gurunya yang nggak bisa tahu mengenai potensi anak saya, apa emang anak saya yang goreng adatnya? Maksudnya jelek sikapnya gitu ya, karena memang PR banget. Share itu drama banget sejak kelas 1 SD drama di sekolah queen, drama queen. Yes, dan dia juga sekarang menjadi atlet berkuda loncat ya di kelas 120 cm dan disiapkan untuk PON karena ada pandemi, maka berhenti untuk adanya PON yang harusnya dilakukan di Papua. Di mana Charlotte sekarang masuk di Fakultas Kedokteran Hewan di IPB.
sekolah terbaik untuk Fakultas Kedokteran Hewan di Indonesia, dan dia masuk melalui jalur prestasinya. Sekali lagi, Madania menyediakan tempat untuk anak berkembang secara passionnya, tapi sekolahnya nggak pabalatak, nggak berantakan, begitu ya. Nah, bagaimana ceritanya si bungsu? Ya, ini anaknya Gilang nih, betul, seniman pisan gitu ya. Dia bisa segalanya. Ini emang anak seniman gitu ya, dan dia memilih dirinya untuk menjadi seniman. Dan Madania menyediakan tempat untuk anak yang memiliki passion seni. Mungkin cerita ini akan berbeda jika anak-anak saya taruh dan saya titipkan di sebuah sekolah yang mengejar prestasi akademik saja. Karena anak saya akan menjadi anak spesialis akademi bagus, tapi tidak bisa menjadi anak generalis. Betul ya Pak Doni? Betul kan kalau saya salah? Karena inilah tolok ukur di mana sekolah bisa membuat anak menjadi generalis dan memiliki kemampuan ilmu yang Pak Doni tadi sampaikan sejak dini. Gitu. Baik, slide selanjutnya. Bagaimana semuanya bisa ini terjadi? Bunda dan Ayah, percayalah bahwa tadi Pak Doni sudah menyampaikan, ini bukan soal calistung sayangku, bukan. Literasi itu bukan belajar membaca, tapi dia paham nggak apa yang dia baca dan dia menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut literasi. Numerasi itu bukan belajar berhitung mencongak, salah. Tapi dia mengerti nggak perhitungannya, bagaimana pembagian waktu agar dia menjadi raja untuk dirinya sendiri dan nggak kegulung dengan begitu banyaknya tugas, online, dan segala macam. Karena anak-anak yang berhasil di masa depan, lihat Bunda dan Ayah, jangankan anak-anak, kita sendiri sebagai orang dewasa. Rumusnya adalah KAK. K yang pertama adalah anak kreatif, bukan anak pintar. Sekali lagi, anak yang kreatif, bukan anak pintar. Karena anak pintar letaknya cuma di sini levelnya. Anak kreatif jauh melampauinya. Betul ya? Dan yang laku dalam kehidupan nyata pada saat mereka dewasa bukan anak pintar ternyata, tapi anak yang kreatif. Anak yang bisa menyelesaikan semua masalah dalam kehidupannya yang datang secara tidak terencana sebelumnya. Itu K yang pertama. KAK. A adalah adaptif. Orang yang adaptif maka dia akan antusias dan semangat. Dan K yang kedua, KAK. K yang kedua adalah kolaboratif. Tadi Pak Doni sudah menyampaikan. Kemampuan, kita lihat tolok ukur sejak dini, jika ilmunya Pak Doni dipakai, gitu ya, maka dia akan bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Percayalah Bunda dan Ayah, semakin pintar seseorang, semakin sulit dia bekerja sama dengan orang lain. Setuju? Ya. Jadi, orang yang berkolaborasi, orang yang adaptif, orang yang kreatif, insya Allah, dia akan selalu bisa ditempatkan di mana saja, bekerja dengan siapa saja, dan cara kerja otaknya kayak spons. Slide selanjutnya, ini slide izin untuk bisa dibagikan untuk ada ratusan partisipan yang di sini, jika dibutuhkan, karena saya akan skip selanjutnya. Slide selanjutnya adalah ini semangat dapat muncul dengan cara kerja otak yang tadi Pak Doni sudah sampaikan, dengan sekolah yang bisa berkomunikasi baik dengan kita. Oke, nanti silakan dibaca di slide yang nanti sudah dibagikan oleh panitia. Slide selanjutnya adalah ini sikap anak-anak kita. Betul ya Pak Doni ya? Ada yang menolak, ada yang tukang tawar-tawar. Ayo minum susu. Boleh nggak cuma minum air doang? Nah, kita tuh nggak boleh ngomong kayak begini sebagai orang tua. Maneta, minum susu, nanti kontet kamu. Dia nggak boleh. Gitu ya, nggak boleh. Sabar. Oke. Nah, ini adalah sikap anak-anak kita. Oke, slide selanjutnya. Semangat itu menular. Pak Doni betul ya? Tadi Pak Doni sudah menyampaikan children see, children do. Slide selanjutnya. Jadi, kita mesti bersemangat membentuk anak yang bersemangat. Setuju. Guru-guru itu adalah orang tua yang ada di sekolah, mau online atau offline, dan pengganti orang tua buat buah hati kita. Setuju? Jadikan guru itu menjadi partner. Jangan berantem sama guru, gitu ya. Jangan berantem sama guru, apalagi berantem sama guru di depan anak, nggak boleh, gitu ya. Karena apa?
karena ini akan membuat anak tidak percaya dengan gurunya. Setuju ya? Setuju. Oke. Bagaimana menghadapi anak dan menghadapi murid? Emang sih pakai duit. Tapi itu maksudnya adalah doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Slide selanjutnya, ini adalah tips untuk bunda dan ayah bagaimana membentuk anak yang bersemangat. Dan ini adalah tips ini, walk the talk dengan apa pembelajaran yang diberikan oleh sekolah Madaniyah. Oke? Dan ini saya rangkum untuk Anda. Ciri-ciri anak yang bersemangat ini Anda bisa baca sendiri dengan cara kerja otak yang optimal seperti ilmunya Pak Doni tadi. Sesudah anak saya dewasa, anak saya yang pertama umurnya 19 tahun, yang kedua 18 tahun, yang ketiga adalah 15 tahun, dan itu adalah ciri-cirinya. Oke? Perbedaan generasi ini udah dilihat. Kenapa saya kasih ini, Bunda dan Ayah? Sedikit lagi ya. Karena saya ingin menyampaikan, pola asuh itu mesti satu komando. Jangan beda-beda. Karena kita suka nitipin ke kakek neneknya, betul ya? Jadi usahakan satu komando sehingga orang tua dan tidak bingung. Paham ya maksudnya ya? Gitulah. Nah, yang perlu dilakukan untuk orang tua, ini yang saya titipkan untuk Anda semua, Bunda dan Ayah. Sekali lagi, ini adalah hasil dari berapa tahun ya Bu Nida ya, saya menjadi anggotanya keluarga besar Madaniyah, artinya udah 12 tambah 2, 14 tahun. 14 tahun saya menjadi keluarga besar Madaniyah. Biarkan anak yang memilih. Betul ya Pak Doni? Dengan Anda sudah percaya sejak dini kemampuan otak anak yang seperti Pak Doni tadi sampaikan, biarkan anak yang memilih. Jangan kayak helikopter pengasuhannya. Oke? Sebelumnya, slide sebelumnya, baik. Bunda dan Ayah, ini tips singkat untuk Anda. Buat Anda, ini kan anaknya masih kecil-kecil ya TK ya. Ingat ya, kalau misalnya ada makanan yang tidak habis di piring nasi anak kita, pasti bunda-bunda suka ngabisin ya dengan alasan mubazir, nanti temennya setan gitu kan. Jangan, oke? Pertama adalah membuat kita tidak bisa cepat kurus. Yang kedua adalah tidak membuat anak di bawah alam sadarnya mereka itu akan selalu tertanam jika aku tidak bisa menyelesaikan masalahku, ada bunda dan ayah yang akan menyelesaikannya. Oke? Kemudian kalau pekerjaan rumah anak ketinggalan di rumah, kalau nanti udah tatap muka offline, dianterin ya. Jangan dianterin. Biarkan mereka mendapat konsekuensi dari gurunya, oke? Karena mereka akan belajar dari kecil. Anakku sayang, walaupun dia pulang ngambek, pasti mukanya lecek kayak lap gitu ya. Pasti dia akan bilang jahat, dia bilang begitu. Enggak nak. Bunda dan ayah nggak tahu umurnya sampai kapan ya sayang ya, gitulah. Jadi kau belajar bertanggung jawab dari kecil, bangun lebih pagi atau siapkan sejak malam. Nah itu cara kerja otak. Jadi literasi itu bukan belajar baca, tapi dia tahu bagaimana pengejawantahannya dalam kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya dikit lagi sudah mau habis. Ini untuk anak-anak dini, usia dini. Ini yang Madaniyah lakukan kepada anak-anak kami bertiga sehingga anak-anak saya bisa menjadi tolok ukur bahwa kerjasama orang tua dan guru akhirnya membentuk anak-anak yang punya passion dan prestasi. Slide selanjutnya. Rayakan keberhasilan mereka. Slide selanjutnya adalah, udah ya, kita nggak usah lagi mengasuh anak bawah. Kita tidak, enggak sebelumnya. Kita tidak boleh mengasuh anak lagi gunung 2. Gunung 2 nggak ada. Gunung 2 di tengah ada matahari, ada jalan, nggak bisa ya, nggak boleh dibikin anak menjadi seragam, nggak bisa ya, karena setiap anak mempunyai ciri khas yang berbeda. Pak Doni tahu bahwa cara kerja otak itu sungguh luar biasa ya Pak Doni ya, dan Tuhan itu menciptakan anak-anak sedunia ini beragam dan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Ini tipe belajar anak, silakan. Auditory, visual, kinestetik. Slide selanjutnya, ini auditory, Bunda dan Ayah silakan untuk membacanya nanti sesudah slide-nya ini dibagikan. Visual adalah seperti ini. Nah, jadi apa maksudnya? Jika dia auditory, maka ceritakan pelajarannya sejak waktu online begini, lagi online. Ceritakan, dia nggak bisa membaca, dia nggak bisa lihat tatap monitor, dia nggak bisa. Dia bukan tipe visual, dia yang auditory sebelumnya. Dia yang auditory. Tolok ukurnya, perhatikan ya Bunda dan Ayah, perhatikan.
Jika buah hati Anda pada saat Anda lagi bicara, dia main handphone, itu bukan artinya dia tidak respect dengan Anda. Dia tidak perlu menggunakan matanya untuk mendengar suara Anda. Atau dia melengos gitu ya. Itu dia auditory. Oke. Maka lagi sistem online seperti ini, silakan Bunda dan Ayah menjelaskan kembali pelajaran yang tidak dipahami oleh guru mereka. Karena dia menggunakan telinganya. Oke. Slide selanjutnya adalah visual, di mana tolok ukurnya kalau Anda sedang bicara, dia menatap mata Anda langsung. Jangan dibilang, dulu zamannya Bunda sama Ayah nggak berani ngelihat mata eyang sama nenek sama kakek gitu ya. Enggak, dia memang perlu matanya. Oke. Oh, satu yang saya lupa, Bunda dan Ayah, jika Anda memiliki buah hati yang auditory, Anda berbicara di telinga kanan ya. Karena Pak Doni lebih paham ilmunya. Karena pusat bahasa itu ada di sebelah kiri bawah. Jadi cara kerja otak itu menyilang. Silakan bicara di sebelah telinga kanannya. Slide yang ketiga adalah kinestetik. Anak kinestetik adalah anak yang perlu praktek. Nggak bisa dia suruh ngelihat visual laptop atau handphone belajar online. Dia mesti dikasih pemahamannya secara praktek. Oke? Jadi hal yang lucu nih Pak Doni adalah emak-emak yang visual selama kuenya cakep dia beli. Emak-emak yang auditori selama dia percaya sama gibah, teman-temannya jeng-jeng itu kue enak banget loh, dia beli. Tapi emak-emak kinestetik adalah emak-emak yang minta tester kalau mau beli kue. Bang, ada testernya nggak? Karena dia pengen nyoba sendiri. Oke? Nah, slide selanjutnya, yuk belajar mengenali buah hati kita. Slide selanjutnya, ini level emosi anak-anak kita dari kecil sampai remaja. Slide selanjutnya, pola asuh, ini adalah slide terakhir. Yuk kita ubah. Pak Doni sudah memberikan ilmu yang bagus. Ibu Susi sudah menjelaskan bagaimana sekolah itu bekerja sama. Dan ternyata kunci terakhir ada di kita. Kenapa anak tidak berhasil? Mohon maaf. Yang perlu diperbaiki pertama kali adalah kita sebagai orang tua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Nida. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Baik, jadi kalau saya rangkum tadi ya, executive function orang dewasanya juga harus benar, harus baik untuk membangun executive function anak-anak. Habis itu tadi jadi orang tua yang bersemangat ya untuk mengembangkan anak. Dan jangan lupa pakai doa ya. Tadi tadi ada doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Nah, saya ingin Pak Doni, silakan Pak Doni, boleh menanggapi apa dari yang sudah disampaikan oleh Ibu Sahnas nih mengenai tadi. Penjelasan Bu Sahnas luar biasa. Jadi aplikasinya sudah diterapkan sekali sama Bu Sahnas. Bahwa memang tadi dikatakan anak itu diberikan kemampuan, dia latih untuk kemampuan kreativitas. Kreativitas itu merupakan bagian dari executive function. Kenapa? Ketika kita melakukan suatu kreativitas, kita fleksibel untuk memunculkan berbagai macam ide yang ada. Kita keluarkan sebanyak-banyaknya tanpa di-stop. Ini yang perlu kita lakukan sebagai orang tua. Kadang-kadang tipe orang tua yang kontrol, anaknya kasih ide, dia bilang, enggak bagus. Ini nggak benar, gitu ya. Atau guru yang tidak mau mendengarkan pendapat muridnya. Padahal barangkali sudut pandang anak itu beda dengan kita. Ini yang penting. Dan executive function belajar tentang perspective taking. Bagaimana kita melihat sudut pandang orang lain. Akhirnya yang lebih tinggi lagi adalah bagaimana jadinya kita bisa berempati dengan orang lain. Mendengarkan, tadi Bu Sahnas kalau nggak salah bicara tentang active listening. Dan sebagainya gitu ya. Ini semua adalah komponen-komponen executive function. Kita fleksibel, kita berpikir dan kita bertindak, berperilaku sesuai dengan konteks yang ada. Kita memahami apa yang dipikirkan perasaan orang lain dan sebagainya, nggak hanya berdasarkan sudut pandang kita. Ini adalah komponen dari executive function. Terkait dengan mungkin ada satu catatan yang penting yang perlu saya sampaikan terkait dengan sistem visual, kinestetik, auditorik itu Bu Sahnas ya. Ini memang banyak banget dipakai dan ini banyak sekali di sekolah-sekolah menggunakannya. Namun ternyata dalam prinsip neuroscience sedikit berbeda ini Bu Sahnas. Artinya sebenarnya otak kita kerjanya justru nggak sistemnya visual, auditory, kinestetik. Kita yang kemudian mengembangkan pendidikan yang tiba-tiba memasukkan anak tipe visual, tipe auditory, tipe kinestetik. Awalnya justru anak itu justru diajarkan untuk menerima berbagai macam informasi.
Sehingga yang kita khawatirkan adalah kalau tiba-tiba kita membuat evaluasi, entah dasarnya apa, terus kemudian sekolah menerapkan ini anak kinestetik ya, semuanya dikasih kinestetik. Ini visual ya, semua dikasih visual. Padahal secara kerja otak itu bisa diberikan bersamaan di awal perkembangannya. Sebelum dia tiba-tiba memilih satu. Kalau ibaratnya ini semuanya oke nih, tiba-tiba karena kita dari awal mengajarkan visual, ya sudah, anak ini pasti akan visual terus. Sehingga apa? Pendengar nggak bisa, saya pokoknya visual. Begitu juga auditori. Saya cuma dengar bisanya, nggak bisa ngelihat, dan sebagainya. Karena kita dari awal sudah membatasi itu. Kalau kita kembangkan dari awal, ini sebenarnya kita bisa menggunakan berbagai modalitas untuk dia optimal. Kan kita nggak pernah dengar ya, suatu kantor meminta, saya cuma cari pegawai yang tipe visual. Kayaknya belum ada ya. Mereka akan mencoba melihat bagaimana dia mampu merencanakan apapun, terserah caranya gimana, kan gitu. Itu yang kita bicara executive function. Pokoknya kamu punya target ini, tujuannya ini. Untuk mencapai tujuan ini, kamu tahu ada konteksnya, kamu tahu ada aturan benar salahnya. Artinya, saya melakukan dengan cara yang benar, tetapi juga saya melakukan dengan cara yang kreatif. Saya tahu bahwa ini salah, maka saya kontrol. No, ini bukan caraku. Karena apa? Ini bertentangan dengan hati nuraniku misalnya. Ini bicara tentang executive function. Jadi ibaratnya dia bisa, tadi Bu Sanas luar biasa mengatakan, bukan hanya cuma tahu hitungnya, bukan tahu cuma huruf-hurufnya. Niscaya kalau anak cuma bisa baca tapi tidak paham, masuknya ke tipe disleksia yang bermasalah terkait comprehension. Dia nggak paham dengan apa yang dia baca. Kan gitu ya. Karena kan ada tipe phonological dyslexia misalnya pada anak-anak yang ibaratnya susah untuk memahami fonologisnya. Tapi ada yang sifatnya adalah pemahamannya. Dia bisa baca lancar, huruf dia nggak ada masalah, kata-kata nggak ada masalah. Ketika dibaca 5 baris misalnya, kemudian dia bingung sendiri, itu apa ya artinya? Artinya apa? Karena dari awal dia cuma dikenal A, B, C, D, dan sebagainya. Tapi nggak paham ini maksudnya apa, maknanya apa esensi ini. Dari esensi ini, bagaimana saya bisa menerapkannya di masyarakat, di konteks lingkungan dan sebagainya. Jangan sampai kita nanti menghasilkan anak-anak yang kata Bu Sahnas tadi, jago di satu bidang, tapi ibaratnya dalam hal akademis, dia tahu knowledge-nya, tapi ketika disuruh ke lapangan dia nggak tahu gimana cara menerapkannya. Dia hafal tuh, dia kalau misalnya ujian di universitas bisa dapat A. Kenapa? Gurunya, dosennya bikin soal adalah soal yang hafal mati, misalnya gitu ya. Itu nggak kemampuan executive function yang berkembang. Tetapi bagaimana buku satu tebal ini, kemudian ayo kamu ke lapangan, kamu praktekkan nih apa yang ada di buku ini dengan caramu, dengan menggunakan berbagai macam aspek executive function tadi. Walhasil dia menjadi seorang dosen kah, guru besar kah, atau apapun itu, tapi memang bermanfaat bagi banyak orang. Itu kira-kira tambahan saya ya Bu Nida. Baik, terima kasih banyak Pak Doni tanggapannya. Oke, jadi ternyata secara natural otak itu bisa menerima semua itu ya modalities itu tadi ya. Oke, baik. Oke, saya sepertinya akan ke chat box dulu sebelum ke Bu Susi lagi nih. Ini sudah ada pertanyaan yang sudah dipilihkan oleh sudah dikumpulkan maksudnya oleh panitia. Ini ada pertanyaan dari Ibu Cahayuni kepada Pak Doni. Salam Pak Doni dan seluruh panelis, mohon izin bertanya apa saja kemampuan-kemampuan dasar anak yang perlu dikembangkan dalam rangka memaksimalkan executive function beserta contoh-contohnya. Silakan Pak Doni. Baik, kita lihat ini untuk usia berapa dulu ya Bu Cahayuni ya. Kalau kita mulai dari awal, maka tadi saya sudah sampaikan bahwa ini sebenarnya sudah ada di usia beberapa bulan kelahiran. Tadi saya berikan contoh yang sederhana, bahwa executive function membutuhkan working memory dan kontrol. Itu perkembangan awal dari executive function. Maka kemudian anak-anak diajak main silukba tadi, itu kan menunjukkan bahwa latihan awal untuk dia paham bahwa ada orang nih di belakangnya, kan kira-kira begitu ya, di balik yang ada seperti ini. Nah, ketika dia tutup, ini working memory-nya bekerja untuk melatih bahwa di situ masih ada orang yang lainnya. Itu awal-awal sekali. Kemudian kita lihat misalnya anak usia 3 tahun. Anak 3 tahun sebenarnya sudah tahu itu benar, itu salah. Tahu dia. Tapi masalahnya adalah kegagalan dia dalam inhibitory control. Ngontrol dirinya nggak bisa. Kalau dikatung, ya nak, terus dia kacir kemana-mana, gitu kan ya. Duduk ya, tenang. Kalau disuruh duduk tenang, dia kabur kemana-mana, gitu ya. Artinya, buatlah aktivitas-aktivitas yang memang untuk mengontrol dirinya.
Misalnya mungkin di Madania pernah nggak bikin aktivitas freeze dance, diputarkan musik, kemudian tiba-tiba anaknya joget-joget, musiknya berhenti, dia stop gitu ya, akhirnya anaknya berhenti. Ini kan ada ya Bu Nida ya. Ini adalah bentuk dari anak pertama kali untuk mengendalikan dirinya, mengontrol dirinya supaya ibaratnya dia tahu kapan dia berhenti, kapan tidak. Akhirnya nanti implikasinya dalam kegiatan-kegiatan misalnya main ular tangga dan sebagainya, dia tahu kapan gilirannya. Ini udah kemampuan executive function, bahwa dia tidak boleh mengambil atau melanggar antrian dan sebagainya, karena memang itu tidak sesuai dengan konteks lingkungan dan itu mengganggu orang lain dan sebagainya. Nah, di usia 4 tahun ada perkembangan yang namanya hot executive function. Executive function yang berkaitan dengan reward, motivasi, interaksi sosial dan sebagainya. Dan itu yang tadi saya jelaskan adanya konsep theory of mind dan empati. Dia tahu bahwa sesuatu itu bukan miliknya. Dia tahu bahwa segala sesuatu itu akan menyakiti orang lain dan sebagainya. 4 tahun kita perlu ajarkan. Sehingga apa? Tadi Bu Sasna beri contoh. Dia makan, kemudian ibu yang ngabisin, itu bukan mengajarkan, kan gitu ya. Tapi dia bertanggung jawab, kemudian dia juga berempati. Bagaimana ini sebutir nasi dan sebagainya ini untuk didapatkan. Bagaimana orang-orang yang misalnya nggak makan dan sebagainya. Ini kan bentuk pendekatan empati pada anak. Dia bisa apalagi kalau Bapak dan Ibu memberikan contoh konkret. Yuk kita pergi ke tempat orang-orang yang susah. Memberikan misalnya donasi dan sebagainya. Saya pernah lihat sekolah, ada sekolah-sekolah bikin acara donasi yang diselenggarakan oleh anak. Tapi yang saya perhatikan adalah yang sibuk orang tuanya. Orang tuanya yang ngumpulin duit, anaknya cuma nih uang dari orang tua saya, masukin dalam kotak. Tapi ada sekolah lagi yang luar biasa. Dari awalnya kegiatannya dan sebagainya, perencanaannya, planning dan sebagainya itu anak dimobilisasi. Ya, orang tua hanya tempatnya sebagai untuk diskusi, memberikan pandangan. Jadi ibaratnya mereka yang jalanin, kalau misalnya terpentok, kita tempat konsultasi lah, diskusi. Tapi bukan kita yang ngatur dan sebagainya. Saya lihat ada sekolah yang kemudian anak itu yang jualan, anak itu yang mengumpulkan dananya, anak itu juga yang datang ke tempat orang yang susah untuk memberikan apa yang dia punya dari itu. Bahagianya luar biasa. Betul. Riset menunjukkan juga kebahagiaan itu berkorelasi dengan aktivitas prefrontal cortex. Orang yang bahagia ternyata prefrontal cortexnya bagus sekali kualitasnya. Jadi munculkanlah kebahagiaan dan memberi ke orang lain ternyata itu luar biasa membuat kita bahagia. Mungkin itu ya Bu Nida tambahan dari saya. Terima kasih Pak Doni ya, betul. Mari kita pilih bahagia ya, Sobat Madani, Bapak dan Ibu semuanya. Betul sekali, ketika kita membahagiakan dan memuliakan orang lain, efeknya buat kita juga. Nah, ini saya ke Bu Susi nih, Bu Susi. Oke, Bu Susi boleh dong Bu, ini tadi menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Doni. Silakan Ibu ceritakan nih, bagaimana sekolah, Ibu sebagai praktisi menjelaskan bagaimana sekolah memfasilitasi transisi belajar anak nih dari early years ke primary, ke lower primary. Dan apakah kurikulum dan aktivitas belajar di Madania ini ada yang bisa di-sharekan atau dibagikan yang bisa menginformasikan mengenai mengembangkan fungsi eksekutif tadi? Silakan Bu Susi. Oke, terima kasih Ibu Nida. Tadi membicara tentang transisi. Pastinya ketika anak-anak sudah selesai nih sekolah di TK akan lanjut ke SD, ya itu adalah masa transisi mereka. Dan biasanya terkadang muncul permasalahan di situ, gitu ya. Karena kan pastinya anak-anak ini akan meninggalkan sekolah lama yang sudah mereka nyaman di sana, gitu ya, masuk ke lingkungan yang baru, ketemu orang-orang baru, teman-teman baru, guru baru, lingkungan sekolah baru. Mungkin juga sistem pendidikan mungkin berbeda dengan sekolah sebelumnya, gitu ya. Di sini kita harus bisa sekolah Madania gitu ya, harus bisa memberikan memfasilitasi bagaimana nih agar masa transisi mereka dari TK ke SD ini bisa berjalan dengan lebih lancar, karena mereka pasti muncul kekhawatiran gitu kan, tidak hanya di sisi anaknya, tapi kadang-kadang juga orang tuanya juga ikut khawatir gitu ya, aduh nanti anak saya gimana ya kalau sudah di SD, anak saya belum bisa baca nih gitu ya. Tadi menyinggung tadi Pak Doni bilang childish
Langsung. Memang kalau di Madaniyah itu tidak menjadi sebuah persyaratan anak-anak untuk bisa diterima gitu. Justru kita memang tetap mengobservasi, tapi itu hanya sebagai pengetahuan bagi gurunya agar mereka tahu, oh anak ini sudah sejauh mana nih kemampuan membacanya. Jadi memang lebih kepada nanti bagaimana guru bisa mengkreasikan kegiatan belajarnya menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Kan mungkin ada anak yang sudah bisa baca, tapi ada juga anak yang belum bisa membaca, seperti itu. Nah, kemudian beralih lagi pada masa transisi ini. Nah, tadi untuk memuluskan gitu, memuluskan jalan agar mereka tidak kekhawatirannya semakin menjadi gitu ya. Jadi sekolah Madaniyah biasanya nih di awal akan mengadakan sebuah, jadi minggu pertama itu mereka tidak langsung belajar materi, mereka lebih dikenalkan dulu nih kepada lingkungannya, ya, dikenalkan dulu, mereka diberikan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan gitu ya, agar mereka juga pasti merasa nyaman. Oh ternyata sekolah di SD nggak menyeramkan apa yang aku bayangkan gitu ya. Oh ternyata menyenangkan ya teman-temannya. Oh ternyata kegiatannya seru ya gitu. Guru-gurunya juga lucu-lucu ya gitu. Jadi di sana mereka membangun komunikasi, membangun kepercayaan antara guru dan juga anak-anaknya. Jadi mereka tumbuh rasa kepercayaan pada lingkungan sekolah yang baru. Oh ternyata nggak masalah ya di sekolah ini, aku merasa nyaman dan aku merasa senang, seperti itu. Nah dari situ barulah anak mulai dikenalkan nih dengan aturan-aturan nih yang ada di sekolah gitu ya. Kalau di Madaniyah biasanya kita menyebutnya namanya kelas belief ya. Jadi setiap awal tahun pelajaran, tidak hanya kelas 1, tapi semua grade, mereka di minggu pertama itu mereka akan berdiskusi, guru dan anak-anak akan mendiskusikan kelas belief seperti apa sih yang ingin dibangun dalam kelas ketika mereka belajar. Suasana yang seperti apa yang ingin mereka support gitu ya. Jadi mereka nanti di situ ada proses diskusi, anak-anak diminta memberikan ide. Jadi even kelas 1 saja mereka bisa memberikan masukan-masukan untuk membuat sebuah, mungkin kata sederhananya aturan ya, aturan di kelas. Kalau guruku lagi ngajar, aku harus boleh bicara nggak ya? Oh nggak boleh, karena nanti kalau itu aku nggak bisa paham, aku nggak tahu apa yang dijelaskan gitu ya. Oh kalau misalkan aku misalnya lagi ingin ngobrol sama temen tapi guru sedang menjelaskan, temenku nggak nyaman karena temenku mau fokus, aku mengganggu. Nah akhirnya di situ kita mengajarkan anak-anak untuk menumbuhkan tanggung jawab. Ini loh, kamu kan sudah bikin komitmen gitu ya di awal bahwa kalau belajar itu harus A, B, C, D gitu ya. Loh sekarang kok kamu nggak menunjukkan itu, coba dong tunjukkan komitmen. Jadi kelas belief itu dibangun dalam sebuah proses yang sangat panjang. Jadi itu tidak bosan-bosan nih guru-guru kami gitu ya. Setiap hari selalu diingatkan. Ketika awal kalau saat PJJ ini ya, jadi sebelum mereka mulai belajar, biasanya di awal tuh ada transisi sebelum mereka memulai base time, dikasih kesempatan dulu untuk chit chat, untuk ngobrol, untuk saling saling bertukar pikiran lah gitu ya, saling berkomunikasi. Nanti setelah itu mereka ada base time. Nah di base time itu juga guru semakin memberikan penguatan lagi mengenai tadi aturan-aturan, kelas belief, value-value, nilai-nilai apa yang memang ingin diajarkan. Misalkan nilai empati gitu ya, nilai bagaimana kita bisa memberikan atau menghargai orang lain. Nanti di situ muncul diskusi-diskusi terkait dengan tema-tema itu. Seperti itu, Nida. Nah, kemudian nanti dari situ setelah membangun rules, itu anak mulai terbangun dari situ, barulah kita mulai masuk ke proses pembelajaran itu sendiri. Nah, di Madaniyah sendiri gitu ya, kita memang memulai pembelajaran itu dengan bertanya, karena kan inquiry base ya, kita selalu memulai pelajaran itu dengan memfasilitasi banyak pertanyaan, menstimulasi anak dengan berbanyak pertanyaan. Guru banyak bertanya dengan mungkin ketika masuk tema baru atau topik baru, ditanya supaya guru-guru tahu, oh prior knowledge mereka seperti apa ya, oh ada anaknya sudah tahu banyak ternyata, oh anaknya ini belum tahu sama sekali nih. Jadi bagaimana guru bisa membuat sebuah perencanaan yang bisa memfasilitasi semua kemampuan siswa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ini challenge buat guru-guru tentunya gitu ya. Jadi tidak semua anak tuh harus sama. Oh kita samakan saja, enggak. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi guru tentu juga tuh kreatif. Ya kemudian
tidak hanya guru yang kreatif, anak-anak pun kita bangun kreativitas mereka dengan cara apa? Biasanya nih, kalau di Madania kita seringkali menggunakan tools visible thinking routine seperti itu ya. Jadi ya Bu Sisi, saya ingin menggarisbawahi tadi apa yang tadi Pak Doni sampaikan mengenai apa yang diaktifkan di anak-anak gitu ya, yang tadi Pak Doni ceritakan itu, saya teringat dengan kata student agency, kalimat student agency. Dimana ketika mencari dana tadi kan kata Pak Doni, kalau betul. lain ibunya yang sibuk, yang nyari. Sementara itu program kita juga kan ya Bu Susi, boleh dong dibagikan tuh, itu bagaimana tuh? Boleh Bu Nida. Iya, tadi betul. Tadi Pak Doni menyampaikan mengenai bagaimana anak bisa terlibat gitu ya, terlibat langsung dalam proses pembelajaran mereka. Jadi di Madania itu di SD memang kami ada proyek. Jadi anak-anak itu salah satu syarat kelulusan bukan hanya ujian sekolah yang berbasis tertulis ya, tapi mereka juga harus menyelesaikan namanya lulus PYP exhibition, jadi primary years program. Jadi mereka melakukan exhibition. Exhibition itu mereka melalui serangkaian proses. Jadi mereka masing-masing anak ini gitu ya harus memikirkan kira-kira mau membahas tentang apa. Mereka cari permasalahan dulu. Cari masalah, ada masalah apa nih yang mau aku gali ya. Kemarin di kelas 6 macam-macam ya Bu Nida ya. Ada yang membahas tentang lingkungan, ada yang membahas tentang banyak hal ya. Tadi yang donasi juga ada ya Bu Nida ya. Contohnya nih ada yang sampai dapat lebih dari 5 juta ya. Ada ya Bu Nida ya. Iya. Dan itu semua betul. Itu semua prosesnya dilakukan oleh anak-anak. Guru di sini berperan hanya sebagai mentor saja. Jadi seperti apa tools yang mau dipakai, kemudian juga caranya mau seperti apa, actionnya apa yang akan dilakukan, itu semuanya anak-anak yang memikirkan dari awal perencanaan, mereka perencanaan sampai akhirnya actionnya apa nih, ada yang melakukan donasi, ada yang promoting, melakukan advokasi tentang lingkungan gitu ya, jadi anak-anak betul-betul merasa memiliki proses belajar, ada ownership ya Bu Nida ya di situ ya, muncul ownership bahwa ini proses ini aku loh yang menginisiasi, aku loh yang merencanakan, aku yang merancang, sampai aku loh yang melakukan action di akhir itu. Dan pasti guru sebagai mentor dan orang tua juga pasti support, tapi supportnya tidak seperti yang tadi ya ikut. Jadi supportnya memberikan tadi arahan, guidance ketika memang anak membutuhkan arahan-arahan yang memang diperlukan. Itu Bu Dina ya kurang. Baik. Terima kasih Bu Susi sharingnya. Oke, semoga tadi juga Bu Yu Cahayuni sudah terjawab ya pertanyaannya ya dari penjelasannya Pak Doni. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari chatroom dari Pak Raka, ingin izin bertanya ini ke Pak Doni lagi nih. Adakah pengaruh makanan instan dan game online di handphone terhadap pengembangan executive function? Silakan Pak Doni. Baik, terima kasih Bu Rinda. Kalau masalahnya terkait dengan makanan instan, saya nggak tahu, saya nggak dokter untuk bidang itu. Jadi saya nggak berani jawab gitu ya. Karena ada yang bilang MSG bagus, MSG nggak bagus, itu ya silakanlah para dokter yang lebih paham tentang itu. Tapi kalau bicara tentang game online atau internet game dan sebagainya, sebenarnya di situ ibaratnya pedang bermata dua. Ketika misalnya game itu diarahkan untuk kegiatan yang mengasah perencanaan, kreativitas, kontrol diri, itu bisa. Namun, kalau ternyata ini kan sesuatu yang menyenangkannya. Kalau ternyata anak menggunakan waktunya itu penuh untuk game, kalau di riset di Korea Selatan itu ditemukan bahwa 2,5 jam sehari itu menunjukkan adanya moderate addiction. Kalau dia sampai 3,1 jam itu high risk addiction. Sehingga akan lebih baik misalnya dibatasi itu kira-kira 2-2,1 jam dengan cara adalah itu sebagai rewardnya nanti setelah dia melakukan suatu aktivitas tertentu. Nah, kita bisa lihat angka-angka anak-anak yang mengalami kecanduan di Indonesia memang tinggi. Data-data dari Kominfo dan sebagainya sudah menunjukkan bahwa ini luar biasa tinggi nih data yang terkait dengan adiksi ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan betul bahwa kalau memang berlebihan ini berbahaya.
Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau memang sudah adiksi? Ini yang memang susah sekali, memang datang juga klinik psikologi dan sebagainya ya, nggak bisa kita selesaikan dalam waktu satu kegiatan ini, gitu ya. Artinya memang kalau kita udah mengalami adiksi, tentu kita harus memindahkan nih sesuatu yang rewardingnya dari game menuju ke tempat yang lain juga rewardnya sama. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa susah sebenarnya untuk memindahkan demikian. Ada juga yang mencoba adalah game itu dijadikan sesuatu yang sifatnya justru mengasah anak untuk berkarya. Dia bikin game, bukan dia sebagai pemanfaat gamenya, konsumer gamenya. Dia merancang pembuatan game dan sebagainya sehingga terasa kemampuan-kemampuan tadi. Tapi tetap saja penggunaan waktunya itu dibatasi. Nah, pembatasan ini tentu butuh komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Kenapa? Kalau misalnya sudah adiksi, ibu langsung stop begitu saja, yang terjadi konfliknya luar biasa. Yang ada mungkin anak jadi mukul dan sebagainya. Kira-kira begitu ya Bu Nida penjelasan saya terkait dengan terima kasih Pak Doni, mudah-mudahan terjawab ya Pak Raka ya. Nah ini ada pertanyaan untuk Ibu Sahnas nih, Ibu Sahnas dari Ibu Maya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Sahnas, pada saat anak-anak beranjak remaja, apakah ada perubahan executive function yang dialami oleh anak-anaknya Bu Sahnas? Seperti apa dan bagaimana menyikapinya? Baik, executive function itu akan terlihat pada saat anak-anak berjauhan dari saya. Ini hasil yang kami alami ya Pak Doni ya. Jadi pada saat anak-anak memiliki situasi kepepet, akan muncul the power of kepepet. Jadi kalau selama anak-anak kita gemari Pahlo Jinawi, Toto Tentrem Kertoraharjo gitu ya, semuanya nyaman, semuanya disediakan, rasanya saya tidak bisa melihat benchmark atau tolok ukur apakah executive function-nya berubah ke arah yang lebih baik. Jadi karena kan sebetulnya kata kuncinya nih kalau yang saya pelajarin dari Pak Doni pemaparannya, kemudian keilmuan yang saya dapat dari sekolah Madaniyah, executive function Ibu gitu, itu adalah inhibition, kemudian dia working memory gitu ya, sama cognitive flexibility gitu. Nah ini kalau misalnya di usia mereka dini, dari mereka TK masuk ke SD, adalah kesiapan mereka untuk sekolah. Tapi pada saat mereka remaja adalah kemampuan mereka beradaptasi, adalah memori tersimpan yang di dia tentang bagaimana dia mesti bisa menyelesaikan masalahnya. Ada satu yang saya pakai Bu Maya ya, adalah begini. Ini pelajaran saya. Suami saya sama waktu saya punya 3 anak. Dokter kandungannya juga sama. Baca kitab sucinya, doa-doanya sama. Keluarnya bisa beda-beda. Si kakak, si adik, si bontot beda-beda. Sekolahnya sama, Madaniyah. Laporan dari guru Madaniyah tuh bisa beda-beda antara si kakak, si adik, dan juga si bontot. Begitu. Artinya apa? Yang saya pelajarin bagaimana membuat executive function menjadi optimal di setiap anak adalah filosofinya seperti layaknya. Nah, saya main ya, izin saya main sama Pak Doni dan Bu Susi ya, supaya Bu Maya paham nih apa yang saya lakukan. Pak Doni izin bermain ya, habis itu Bu Susi. Pak Doni, jika Anda ada di luar ruangan, Anda ingin masuk ke dalam ruangan. Sekali lagi, bayangkan Anda di luar ingin masuk ke dalam ruangan. Di hadapan Anda ada 2 daun pintu. Dua-duanya hidup, Pak, nggak kekunci. Yang satu tulisannya dorong, push. Yang satu tulisannya tarik, pull. Secara naluriah, Bapak milih yang mana? Untuk masuk? Yes. Oke, saya mungkin akan mendorong pintunya. Kemudian saya masuk. Lebih nyaman aja daripada menarik, saya melakukan sesuatu yang saya yang lebih dibandingkan dorong. Kayak ini tes, saya dites loh psikolog. Enggak. Itu jawabannya lulus cum laude ya. Aduh. Jadi Bu Maya,
secara naluri semua manusia, jika ingin dia masuk ke dalam ruangan kehidupan seorang anak, dia akan mendorong dirinya masuk ke posisi anak. Ingat ya, filosofi daun pintu. Karena apa? Satu, energinya lebih mudah. Betul ya Pak Doni ya? Dua, searah dengan arah badan kita mau masuk. Betul? Yang ketiga adalah kita bisa multitasking. Bu Maya bisa sambil ngejinjing belanjaan, ngedorongnya pakai bahu, apalagi lagi pandemi, nggak bisa apa-apa pegang tangan, begitu ya. Nah, itu penerjemahannya adalah try to put your shoes on them and then you can talk anything to them. Jadi pada saat executive function bagaimana bisa berkembang, pengalaman saya adalah saya dorong diri saya ada di posisi pemahaman anak sesuai tahap pertumbuhannya. Dan karakter setiap anak, walaupun suaminya sama, dokter kandungan sama, baca kitab sucinya sama, sekolahnya sama. Tapi setiap anak berbeda-beda. Akhirnya, kalau saya menarik mereka masuk ke posisi saya untuk membuat executive function mereka berkembang secara optimal, nggak bisa. Karena saya mesti mundur dulu supaya pintu itu nggak kelindes, dan tidak melindas jempol saya, betul? Dan energinya itu akan lebih besar karena saya menarik anak saya masuk ke posisi saya dengan executive function yang saya punya. Bisa memahami ya Bu Maya ya? Itu pelajaran saya. Yang kedua, izin ya Bu Nida, Bu Susi, unmute please. Oke. Bu Susi, jika Bu Susi lulus cum laude juga Pak Don. Masih lulus cum laude juga kayak Pak Don. Aduh, ya. mudah-mudahan. Deg-degan. Ya, Bu Susi, ya Allah. punten bantuin saya bermain ya. Jika ada pompa air, Ibu Susi akan bayar listrik lebih murah yang mana? Pompa sedot air tanah ditarik masuk ke reservoir, ketoran di atas, atau pompa dorong dari penampung air masuk ke dalam bawah. Bayar listrik lebih murah yang mana? Yang dorong ke bawah mungkin mana sih? Karena menggunakan gaya gravitasi. Ya. Jadi dalam pola asuh pengalaman saya dan apa yang dilakukan oleh guru-guru Madania, Bu Maya, adalah seperti layaknya filosofi pompa. Step down. Apa yang mesti di step down? Ekspektasi kita. Supaya executive function setiap anak berkembang adalah, kita lihat, kalau kita menurunkan ekspektasi, menurunkan ego kita, maka pada saat remaja, executive function setiap anak berkembang. Karena seperti yang saya bilang Ibu Maya, kita mesti ngakuin. Tidak selamanya kita bisa jadi helikopter. Ayo loh, kemana anak pergi kita awasin. Nggak ada pengasuhan yang berhasil dengan gaya helikopter seperti itu. The power of kepepet, gunakan. Filosofi daun pintu yang saya main sama Pak Doni lulus cum laude tadi, mainkan. Dan yang saya lakukan dengan Bu Susi tadi, filosofi lulus cum laude juga Bu Susi. Alhamdulillah. Lakukan. Jangan, bagaimana pengalaman saya adalah jangan pernah membandingkan executive function setiap anak dengan berkembang berbeda. Jangan pernah bandingkan si kakak, si adik, dan si bontot. Jangan lukai harga dirinya. Jika ingin membandingkan, bandingkan diri dia dengan dia sendiri. Dulu dia belum bisa, sekarang dia sudah bisa. Begitu. Silakan Bu Dida. Oke, noted Bu Sahnas. Thank you so much. The power of kepepet. I like that. Alright. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih, saya gabung aja dari Ibu Arum dengan Ibu Tia, Ibu Tia Farah kepada Pak Doni. Jadi Bu Arum bertanya karena beliau homeschooler, katanya menangani anak remaja dan up and down gitu ya. Kalau anak remaja itu ininya emosinya. Adakah tips untuk memudahkan proses pengembangan executive function ini? Kemudian pertanyaan dari Ibu Tia Farah, bagaimana mengetahui secara kasat mata bahwa anak mengalami disfungsi eksekutif? Silakan Pak Doni.
Oke, pertanyaan yang pertanyaan sebenarnya tadi udah dijawab sama Bu Sahnas dengan sangat baik dengan contoh-contohnya. Ya. Kalau kita melakukan pengasuhan executive function anak pada saat usia dini, itu barangkali Bapak dan Ibu masih bisa tuh untuk nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, gitu ya. Ketika ada riset menunjukkan bahwa usia 3-4 tahun, itu anak justru dengan adanya sedikit kontrol dan juga adanya support secara otonom, itu dua-duanya bisa mengoptimalkan IF. Tetapi ketika usianya sudah 4 tahun, kita sistemnya nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tetapi yang justru yang kita lakukan yang terbaik adalah memberikan support untuk memandirikan dia. Jadi kita bantunya itu bukan bantu semuanya serba dibantu. Kayak tadi Bu Sahnas makan dihabisin kita yang makan. Itu kan menyelesaikan masalah ya, tapi nggak menyelesaikan masalah bagi anak ini. Artinya adalah dia diberikan suatu aktivitas yang aktivitas itu sebenarnya bisa dia lakukan karena ada support dari orang tuanya. Tapi bukan juga sesuatu yang ibaratnya susah sama sekali, mau disupport kayak apapun dia nggak bisa. Itu yang tadi Bu Sahnas bilang, lihat kemampuannya seberapa dulu. Nggak sama antara satu anak dengan anak lain. Kan kira-kira begitu. Ketika sudah masuk remaja, artinya kita justru untuk kontrol itu sangat-sangat minimal. Karena kita tahu cara pikirnya dengan kita udah relatif sama anak remaja lah namanya. Artinya di sini kita lebih seperti fasilitator, pakai teman baik lah, partner yang baik, yang kemudian bisa diajak diskusi kapanpun. Anak-anak yang menganggap orang tuanya itu partner yang baik, nggak usah khawatir Bapak dan Ibu, karena dia punya trust ke kita, apapun dia akan ngomong ke kita. Mau dia susah, mau dia senang, dan sebagainya. Ini yang paling penting untuk anak remaja. Tapi kalau pengasuhan kita pada anak remaja, masih sama aja pengasuhan waktu dia SD, masih sama aja dengan waktu dia prasekolah. Yakinlah yang terjadi pasti konflik selalu antara orang tua dengan anak. Jadi memang ketika pandemi ini homeschooling apalagi luar biasa, pasti ada irisan gesekan-gesekan tiap hari ketemu gitu ya. Nah, bagaimana ini kita mencoba untuk memahami apa sih yang dia kerjakan, lihat dulu sudut pandangnya, dia mengerjakan apa, kemudian dia akan banyak diskusi nantinya sama kita. Tapi kalau kita melihat langsung kita memberikan penilaian, sudah judgement dulu yang kita tekankan, ya susah, komunikasi pastinya tertutup untuk itu. Kira-kira itu untuk penanganan anak remaja ya Bu Nida ya. Baik, kemudian tanda-tanda anak yang mengalami dysexecutive syndrome. Ada istilah yang namanya dysexecutive syndrome yang berbeda juga dengan anak-anak yang memunculkan simptom ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Karena peneliti mengatakan bahwa ADHD itu core-nya adalah executive function. Karena apa? Dia tidak mampu kontrol, ya. Itu yang core-nya di sana. Nah, namun berbeda dengan dysexecutive syndrome, anak-anak dysexecutive syndrome ini kadang-kadang dia prestasinya bagus, kalau moodnya lagi bagus, semuanya kontrolnya baik dan sebagainya. Tapi suatu titik, karena pensel kesayangannya entah hilang kayak atau apa yang sedikit aja yang mengganggu, itu hancur semuanya. Bisa dia ngamuknya luar biasa, bisa pelajaran hari itu buruk, sehingga nanti kalau sekolah laporan dari guru, biasanya kayak gini, anak ibu ini kadang-kadang dia nilainya bagus, tapi di satu sisi nanti kadang-kadang nilainya jadi buruk seburuk-buruknya. Bukan karena dia tidak menguasai materi itu, tapi lebih karena masalah kontrol dirinya, moodnya, perilaku, dan sebagainya yang membuat dia tidak baik untuk fungsi executive function. Itu kira-kira kita untuk mengidentifikasi dia punya dysexecutive syndrome atau tidak. Itu Bu Nida. Jadi emak-emak yang banyak drama begitu ya, pasti dia dysexecutive function ya Pak Doni. Iya. Betul. Yang dan emak-emak dan anak remaja yang gagal move on juga gagal IF-nya. Gitu ya. Jadi inilah aku cinta banget sama dia, rela untuk diri dan sebagainya, ini kan kemampuan kognitif flexibility-nya buruk. Iya, betul. Dia nggak ngelihat masih banyak yang lain kok, yang cakep, yang apa gitu kan ya. Ini contoh. Dan juga buat emak-emak yang suka cemburuan sama suami tuh dysexecutive function tah eta ya Pak Don. Underline ya, bold underline. Silakan Bu Nida. Oke, sudah 11.30 ini para narasumber kita, nggak berasa banget kita ngobrolnya nih ya. Sudah waktunya saya undur diri, tapi saya minta closing statement dulu nih dari Pak Doni, kemudian nanti Bu Sahnas baru Bu Susi. Silakan Pak Doni. Iya, jadi mudah-mudahan sih apa yang tadi kita diskusikan,
bahwa Bapak dan Ibu tadi mendapatkan apa itu si executive function, penting sekali untuk kita optimalkan, tidak hanya pada anak, kita juga perlu latihan. Kita terus perlu latihan melatih executive function kita, karena tidak ada kata terlambat untuk latihan. Di saat misalnya kita terlahir dengan kondisi yang baik secara fungsi otaknya, harusnya kapanpun bisa dilatih. Kalau semakin dini dilatih, tentu akan semakin luar biasa executive function-nya. Tapi bukan berarti bahwa ya sudah, saya sudah tua, saya nggak bisa lagi executive function-nya ya kayak gini. Kita ingat, anak kita perlu kita kembangkan executive function-nya. Maukah dia juga nanti mempunyai masalah executive function seperti kita? Tentunya tidak seperti itu. Jadi mari sama-sama tidak hanya untuk mengoptimalkan anak, tapi mengoptimalkan orang tuanya dan juga mengoptimalkan guru yang ada di sekitarnya. Sekian dari saya, Bu Nida. Baik, terima kasih Pak Doni. Silakan Bu Nas. Kata kuncinya adalah Pak Doni sama Bu Susi dan juga Madania panjang umur ya. Semoga selalu memberikan ilmu pencerahan kepada semua yang membutuhkan. Bunda dan Ayah, penutup dari saya adalah jadilah suar yang berpijar. Selalu berbahagia. Kunci kebahagiaan itu adalah kunci pola asuh yang sangat bagus. Parenting, kebahagiaan. Pak Doni sudah menyampaikan apa hubungannya kebahagiaan dengan otak kita. Ya. Berhentilah mengeluh, karena anak-anak kita tidak minta dilahirkan. Kita yang berdoa-doa agar kita memiliki buah hati, agar seorang perempuan bisa dibilang tidak mandul. Begitu juga laki-laki dibilang perkasa karena memiliki buah hati. Sesudah mereka ada, inilah sekolah yang tidak henti-hentinya membuat kita menjadi orang tua yang lebih baik. Dan Pak Doni sudah menyampaikan, executive function is not to our child only. Ini untuk kita. For us as well. Yes. Yes. Karena kalau kita asik, anak juga masih luar biasa. Terima kasih. Nuhun pisan. Awang sulna. Nas hatur nuhun. Mangga Ibu Susi, silakan. Oke, baik Ibu Nida. Kalau saya lebih mengerti kepada tadi kolaborasi antara sekolah dan orang tua, komunikasi antara sekolah dan orang tua. Mari kita sama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan executive function pada anak-anak kita dengan memberi contoh yang baik tentunya sebagai guru dan juga sebagai orang tua. Mungkin itu Bu Nida dari saya. Baik, terima kasih banyak Ibu Susi, terima kasih banyak para narasumber semuanya. Alhamdulillah, semoga bincang-bincang kita pada hari ini memberikan banyak manfaat ya untuk kita semua, untuk seluruh Sobat Madania. Saya undur diri, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada MC, silakan Ibu Hana. Baik, terima kasih Ibu Nida. Wah, Masya Allah banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat tentunya untuk kita semua yang kita dapatkan pada hari ini. Nah, sekarang saatnya saya mengumumkan door prize untuk 3 pertanyaan terbaik. Siap-siap ya Bapak Ibu. Mereka adalah, yang pertama adalah pertanyaan dari Ibu Maya Ramayanti. Selamat Ibu Maya. Kemudian pertanyaan kedua adalah Ibu Tia Farah. Ya, selamat Ibu Tia Farah. Kemudian pertanyaan ketiga dari Bapak Muhammad Wartaka. Bapak Muhammad Wartaka. Ya, selamat kepada para pemenang door prize. Ya, terima kasih Pak Doni. Alhamdulillah acara Bincang Parenting hari ini telah selesai dengan baik dan lancar. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan pemaparannya yang sangat bermanfaat hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk terus memantau aktivitas Sekolah Madania melalui media sosial Instagram @madania_school dan YouTube @madania. Dan keterampilan fungsi eksekutif adalah kemampuan di dalam otak anak yang mengacu pada sistem manajemen otak. Kemampuan ini dibutuhkan untuk mendukung kelancaran belajar, pencapaian akademis, kreativitas, kemampuan perencanaan, problem solving, kemampuan beradaptasi dan komutasi perilaku seperti yang tadi sudah dibahas, ada empathy, respect, dan lain-lain. Nah, dengan kita mengetahui tadi banyak ilmu sekali yang kita telah dapat, kita juga dapat mengharapkan bahwa anak-anak kita dapat tumbuh menjadi individu yang kreatif, individu yang baik,
dan menjadi pembelajar yang mandiri serta mampu beradaptasi dalam segala lingkungan. Saya dengan Hana dan segenap kru dari Sekolah Madaniyah undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.